Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban hukum. Yang pertama ada faktor utama yang menimbulkan kewajiban hukum. Yang pertama ada timbulnya kesadaran pemakaian laporan keuangan akan tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua adanya perhatian dari pihak yang terkait dengan pasar modal. 3. Bertambahnya kompleksitas audit. Yang keempat tuntutan hukum yang muncul dari masyarakat. Selanjutnya ada jenis pengenaan sanksi. Jenis pengenaan sanksi atas Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 17 PMK 01/2008 dilakukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran, yaitu yang pertama, sanksi peringatan untuk pelanggaran ringan, yang kedua, sanksi pembekuan izin untuk pelanggaran berat, yang ketiga, sanksi pencabutan izin untuk pelanggaran sangat berat. Perbedaan harapan pemakaian laporan keuangan dengan apa yang sesungguhnya terjadi dengan tanggung jawab auditor menimbulkan terjadinya expectation gap, meliputi yang pertama ada errors atau melaporkan kekeliruan, salah saji atau misstatement atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan terdeteksinya kekeliruan dan ketidakberesan adalah yang pertama kompetensi dan integritas klien dan gaya kognitif auditor. Yang kedua ada ketidakberesan atau irregularities atau salah saji misstatement atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Terdapat 3 gaya kognitif auditor. Yang pertama sifat independen atau dependent, moralitas, kepekaan terhadap permasalahan etika dan perilaku positif. Yang ketiga locus of control, keyakinan individu tingkat pengendalian terhadap kejadian-kejadian ekonomi yang muncul. Yang ketiga ada kecurangan manajemen atau manajemen fraud. Selanjutnya terdapat perbedaan antara business failure, audit failure, dan audit risk. Yang pertama kesalahan usaha atau business failure terjadi bila perusahaan tidak dapat mengembalikan pinjaman atau tidak dapat memenuhi harapan para pemegang saham karena keadaan ekonomi yang lemah. Yang kedua, kesalahan audit atau audit failure terjadi ketika auditor mengeluarkan pendapat audit yang salah karena tidak memenuhi syarat dan yang tercantum pada standar audit. Yang ketiga, resiko audit atau audit risk memperlihatkan resiko yang dihadapi auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut sudah benar, tetapi pada kenyataannya laporan tersebut ternyata tidak benar dan tingkat materialitasnya tinggi. Selanjutnya ada sumber utama timbulnya kewajiban akuntan publik atau pihak-pihak yang menjadi sumber timbulnya kewajiban hukum. Yang pertama kewajiban pada klien, yang kedua kewajiban kepada pihak ketiga atau kreditur, yang ketiga kewajiban sipil menurut undang-undang, yang keempat criminal liability atau yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Selanjutnya ada jenis pelanggaran akuntan publik. Yang pertama ada gross negligence, pelanggaran yang harusnya tidak terjadi jika auditor menerapkan sikap profesionalnya. Yang kedua, ordinary negligence, pelanggaran ringan atau tidak disengaja. Yang ketiga ada fraud, kelalaian yang disengaja karena auditor terlibat secara langsung dalam membantu fraud yang dilakukan manajemen. Yang keempat, contribution negligence, kelalaian yang akibat dari kekurang telitian klien dalam menyampaikan informasi. Yang terakhir ada constructive fraud, kelalaian akibat akuntan tidak mengikuti standar auditing sehingga merugikan pihak lain.